Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan materi bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada submateri mengidentifikasi benda-benda di sekitar serta membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Pada pertemuan pertama ini, buku yang saya gunakan adalah buku IPA kelas 7 semester 1 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri hidup dan tak hidup di sekitar kita. Yang kedua, membedakan karakteristik makhluk hidup dan tak hidup. Baiklah, selanjutnya amati gambar-gambar berikut ini. Gambar apa saja yang kalian lihat? Ya, ada gambar kucing, alat transportasi, boneka Barbie, sepeda motor, kupu-kupu, serta gambar bunga matahari. Dari gambar-gambar tersebut, apa saja ciri-ciri yang bisa kalian sebutkan? Coba kalian identifikasi terlebih dahulu ciri-ciri yang bisa kalian lihat dari gambar-gambar tersebut. Benar, ciri-ciri yang bisa diamati adalah pada kucing, kupu-kupu, bunga matahari. Ciri-ciri yang terlihat adalah bergerak, bernafas, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, serta tumbuh dan berkembang. Pada motor, alat transportasi, dan boneka Barbie, ciri-ciri yang dapat diamati adalah dapat bergerak, mengeluarkan zat sisa, serta memerlukan minum. Minum yang di sini yang dimaksud adalah menggunakan bahan bakar seperti bensin. Jadi, kucing, kupu-kupu, bunga matahari dikelompokkan sebagai makhluk hidup, sedangkan motor, alat transportasi, dan boneka Barbie dikelompokkan sebagai benda tak hidup. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak menggunakan alat gerak atau anggota tubuh yang dimilikinya. Misalnya, pada manusia. Manusia bergerak menggunakan kaki dan tangannya. Sedangkan pada hewan, contoh yang saya gunakan adalah burung. Burung bergerak menggunakan sayapnya. Pada tumbuhan, tumbuhan juga bisa bergerak. Misalnya batang. Batang bergerak menuju datangnya arah matahari. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, bernafas. Bernafas atau respirasi. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Makhluk hidup bernafas dengan cara menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Alat-alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya pada manusia dan hewan darat menggunakan paru-paru. Pada ikan bernafas menggunakan insang. Pada serangga bernafas menggunakan trakea. Sedangkan pada tumbuhan menggunakan stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman berperan penting untuk menyuplai energi, pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Berdasarkan cara memperoleh makanan, makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua, yaitu autotrop dan heterotrop. Autotrop adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Misalnya, semua tumbuhan hijau yang memiliki klorofil dan bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian, heterotrop. Heterotrop adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya, manusia dan hewan. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah pada pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran dari kecil menjadi besar, bersifat irreversible
atau tidak dapat balik dan bersifat kuantitatif, dapat diukur. Sedangkan pada perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau proses penyempurnaan organ tubuh makhluk hidup. Sifatnya kualitatif atau tidak dapat diukur. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah proses memperbanyak jenis dengan tujuan adalah agar tidak terjadi kepunahan. Bisa kalian perhatikan gambar berikut ini. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan menerima rangsangan atau menanggapi rangsangan. Rangsangan yang dimaksud adalah misalnya suhu, cahaya, sentuhan, atau cuaca. Responnya adalah reaksi atau tanggapan terhadap rangsang atau stimulus. Misalnya pada saat cuaca panas, manusia cenderung menggunakan pakaian yang tipis dan menggunakan kipas angin untuk mendapatkan suhu tubuh yang dingin. Kemudian pada cuaca yang dingin, manusia cenderung menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Misalnya pada tumbuhan putri malu, pada saat disentuh, daun putri malu akan segera menutup. Bila pada hewan, contohnya bekicot. Bekicot bila disentuh, maka langsung akan masuk ke dalam cangkangnya. Ciri makhluk hidup yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa dari tubuh dan bila tidak dikeluarkan akan berbahaya bagi tubuh. Alat-alat ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama, ginjal. Ginjal mengeluarkan urin. Kemudian yang kedua, kulit. Kulit mengeluarkan keringat. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang keempat, hati. Hati mengeluarkan cairan empedu. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, itu materi pada bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup pada pertemuan pertama kali ini. Kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah yang pertama, setiap benda memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga bisa diklasifikasikan sebagai makhluk hidup atau benda mati. Kesimpulan yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Yang pertama, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan sumber energi atau makan minum, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, peka terhadap rangsang, irit atau iritabilitas, serta adaptasi. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kali ini adalah membuat mind mapping atau peta konsep yang menarik tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian buat pada kertas gambar A3. Silahkan diwarnain dan dibuat semenarik mungkin. Setelah kalian membuat mind mapping, silahkan kalian presentasikan dan direkam dalam bentuk video. Video rekamannya durasinya hanya 3 menit saja. Selanjutnya, yang kalian kumpul adalah foto mind mappingnya serta video rekaman presentasinya. Kumpulkan pada Classroom. Nanti bisa kalian lihat contoh-contoh mind mapping yang akan saya berikan. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat, selalu menjaga jarak, selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.